Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, NPM 195705008 yang berasal dari kelas A, akan menjelaskan tentang teori informasi. Ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teori informasi, yang kedua adalah probabilitas, entropi, interference, yang ketiga ada kriptografi. Apa itu teori informasi? Teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude E. Shannon, sehingga Claude Shannon disebut sebagai bapak teori informasi. Nah, di sini ada gambar sistem komunikasi digital. Sinyal yang diterima sama dengan sinyal yang ditransmisikan plus kebisingan. Di sini di gambar ini adalah ada pesan input, ada input transducer, ada transmitter, ada channel, ada receiver, ada output transduce, ada output mesh. Apa tujuan dari teori informasi? Yaitu memecahkan masalah komunikasi, transmisi informasi dengan cara yang efisien, tapi dalam waktu dan ruangan yang minimum. Revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisinya secara efisien menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi seorang komputer engineer. Nah, di sini ada contoh komunikasi digital. Ada bagian gambar pertama ada sebuah televisi, ada sebuah handphone, ada sebuah alat digital seperti laptop, PC dan lain-lain, ada media sosial, dan ada juga printer. Kenapa printer ini kita masukkan sebagai komunikasi digital? Ya karena dia bisa mencetak apa yang kita dapat dari dunia maya menjadi sebuah teks yang dapat berbagi informasi. Ini adalah informasi teori informasi. Ada 3 buah jenis teori informasi. Adalah informasi sintaksis terkait dengan struktur pesan, karakter yang membentuk informasi. Ada informasi semantik terkait dengan makna pesan. Ada informasi pragmatis terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Ini ada contohnya. Ada contoh kalimat pertama, saya makan ayam goreng di McDonald. Yang kedua, di McDonald saya makan ayam goreng. Secara sintaksis berbeda, secara urutan bahasa berbeda, secara urutan kata berbeda, cara subjek dan predikatnya juga berbeda. Secara semantik sama. Kenapa secara semantik sama? Karena makna atau pesan yang disampaikan sama. Dan pragmatis sama, yaitu efek pesannya. Efeknya ya kita jadi tahu kok seandainya saya makan ayam goreng di McDonald. Yang kalimat kedua, terjadi banjir di Indonesia. Yang kalimat bawahnya, yang kedua, banjir terjadi di wilayah Jakarta di Indonesia. Cara sintaksis udah jelas berbeda karena jumlah kata juga berbeda. Cara semantik atau makna berbeda karena kalimat tersatu yang pertama cenderung luas maknanya, yaitu terjadi banjir di Indonesia. Yang secara makna berarti banjirnya ya bisa terjadi di mana saja, bisa di luar Jakarta atau manapun. Dan secara pragmatis berbeda, secara efek bahasanya juga berbeda, di mana bahasa yang pertama lebih luas dan yang kedua lebih detail. Ini ada sumber informasi, ada fotografis. Informasi yang berasal dari foto, kita bisa mendapatkan informasi yang berasal dari foto itu melalui gambar. Contohnya saya melihat sebuah foto keluarga di ruang tamu teman saya, dan di situ ada yang berfoto sedang memakai baju atau
ada acara, dan di situ saya tahu kalau seandainya di foto itu ya keluarga teman saya sedang foto bersama pada saat acara pernikahan. Kita juga bisa tahu gambar Monas, gambar Menara Eiffel, padahal kita belum pernah ke sana, tapi kita sudah tahu melalui gambar yang kita lihat, yang dimana ya kita tahu bentuknya, kita tahu warnanya. Di sini ada sound atau suara, informasi yang diberikan dari mulut. Seperti saya sekarang ini, saya sedang memberikan informasi yang berasal dari mulut, yaitu menjelaskan tentang sumber informasi. Ada berasal dari buku dan teks, info yang berasal dari bacaan. Yaitu ya kalian lihat sekarang bacaan di depan layar ini. Nah, itu kalian baru saja mendapatkan informasi melalui teks. Ada motion of film, informasi yang berasal dari frame yang disatukan menjadi sebuah video atau film, yang dimana kita bisa mendapatkan semua informasi, mendapatkan seluruh sumber informasi di lewat film. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan informasi dari suara, efek suara yang ada dalam film itu. Kita bisa mendapatkan informasi dari teks yang ada dalam film itu. Kita bisa mendapatkan informasi dari gambar, karena sejatinya film adalah gambar atau frame-frame yang disatukan sehingga membentuk sebuah film atau video. Di sini ada sumber informasi. Sumber informasi ada 3 tanpa memori. Simbol yang dihasilkan dari pesan sumber bersifat independen. Yang kedua, tidak bergerak. Gagasan tentang sumber yang tidak bergerak dan tidak menuntut perubahan terhadap waktu. Discrete, sumber menghasilkan simbol independen dalam satuan waktu yang berbeda. Nah, ini ada probabilitas, entropi, dan interface. Kita masuk ke poin yang kedua. Probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah peluang. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas dirumuskan V dalam kurung X sama dengan X per N, di mana V X peluang kejadian, X kejadian yang diinginkan, N semua kejadian yang akan terjadi. Jadi seandainya kita punya koin, di situ kan ada dua buah bidang, yaitu ada gambar, ada angka. Jadi kemungkinannya ada berapa? Ya ada 2, karena ada 2 buah bidang. X kejadian yang diinginkan. Seandainya kita mau melempar itu 1 kali, berarti 1/2, yaitu 0,5. Peluang kejadiannya adalah 0,5. Entropi. Dalam teori informasi, entropi memberitahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati. Itu pengertian dalam teori informasi. Tapi pengertian dalam dunia fisika, terutama fisika termodinamika, entropi itu adalah suatu hal yang dapat menunjukkan waktu itu sedang berjalan maju. Jadi contohnya kita punya air panas dan air dingin, kita campurkan, maka dia akan menjadi air hangat. Kenapa begitu? Karena emang yang pertama, air panas itu selalu mendekati air dingin, selalu menuju ke arah dingin. Itu air panas. Itu, dan kenapa air hangat bisa terjadi? Karena molekul-molekul yang diam itu tiba-tiba berjalan acak, menjadi tidak karuan. Begitu juga dengan apel, kita biarkan dia menjadi membusuk. Kenapa? Karena entropi itu cenderung tidak beraturan. Semakin lama mereka cenderung tidak beraturan. Sayur yang kita diamkan menjadi membusuk, gelas yang kita jatuhkan menjadi hancur. Itu menandakan kalau seandainya peristiwa baru saja terjadi, yaitu
waktu berjalan. Kenapa waktu berjalan? Karena apel membusuk. Itu yang menandakan bahwa waktu berjalan. Itu entropi menurut fisika termodinamika. Sekarang kita balik lagi, entropi menurut sistem informasi, yaitu suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya atau kemungkinan. Vx, satuan dari entropi Hx adalah bit. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi yang digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi dari sebuah kelas set. Semakin tinggi entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai ini. Hx sama dengan minus sigma X irisan X Vx log Vx. Contoh, ini misalnya kita mau mengirimkan teks pendidikan, maka hitung probabilitasnya. Kenapa semakin tinggi probabilitasnya, maka dia semakin homogen, karena ya semakin banyak ya semakin menunjukkan bahwa itu homogen. Homogen itu kan artinya satu. Ini pendidikan P1, E1, N2, D2, I2, K1, A1. Jumlahnya 10. Probabilitas 0,1. Ingat ya, probabilitas selalu jumlahnya bernilai 1. Karena kemungkinan tidak mungkin lebih dari 1 gitu. Probabilitas 1. Udah, ini probabilitas dapat dilihat di tabel di bawah ini. Semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self entropinya semakin kecil. 0,1 self entropinya 3.322. 0,1 3.322. 0,2 2.322. 0,2 2.322 dan 0,2 lagi 2.322, 0,1 3.322, 0,1 3.322. Maka dapat diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 2.0254 dan bit yang dikirimkan sebanyak 20.254. Ini adalah bit yang dikirimkannya adalah jumlah dari entropinya. Kita masuk ke poin ketiga, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan grafien. Kriptos berarti bersembunyi atau rahasia, sedangkan grafien artinya menulis. Berarti maknanya kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kriptografi memiliki pengertian lain, yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli, plain text, yaitu teks yang dapat kita pahami seperti yang kita lihat pada monitor, pada layar kalian semua. Itu adalah sebuah teks yang bisa kita pahami, maka itu namanya plain text. Nah, enkripsi adalah itu mengacak plain text sehingga naskah asli berubah menjadi naskah yang sulit dibaca, yang kita beri nama ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Jadi untuk membaca ciphertext kita harus punya kunci, key, untuk membuka algoritma ciphertext tersebut, sehingga ciphertext tersebut atau bacaan yang susah tersebut dideskripsi menjadi plain text, bacaan yang gampang kita mengerti. Nah, di sini ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, plain text, jadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, ciphertext. Jadi enkripsi ini mengubah plain text atau kode yang kita mengerti
menjadi ciphertext, yaitu kode yang tidak bisa kita mengerti. Dan dimana kita memerlukan kunci untuk mengerti ciphertext, untuk mendeskripsikan dia. Dan kan deskripsi proses membalikan untuk mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text. Kalau ini kebalikannya, yaitu mengubah pesan yang tidak bisa kita mengerti dengan kunci yang kita punya dan menjadi plain text, yaitu teks yang dapat kita mengerti. Elemen sistem kriptografi ada plain text, yaitu pesan sumber yang pertama dibuat oleh user dapat dibaca oleh orang pada umumnya. Ciphertext ini adalah bentuk salah satu pesan dalam plain text yang telah diubah bentuknya menjadi lebih aman dan tidak dapat bisa dibaca. Ini yang kedua, ciphertext pengertiannya, yaitu sebuah pesan yang ubah menjadi tidak bisa kita baca. Proses mengubahnya ciphertext disebut enkripsi, yaitu dari plain text kita ubah ke ciphertext, maka namanya enkripsi. Dan proses membalikannya disebut deskripsi, dari ciphertext ke plain text, dari yang tidak bisa kita baca menjadi yang bisa kita baca, kita disebut deskripsi. Cryptographic algoritma yaitu mekanisme atau tahapan yang digunakan berdasarkan operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Jadi kita menggunakan algoritma atau tahapan operasi untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. K yakni kunci yang digunakan berdasarkan pada cryptographic algoritma untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi kepada pesan yang dikirim. Jadi K-nya ini adalah kunci untuk memecahkan kode ciphertext yang akan kita deskripsikan menjadi plain text. Kita memerlukan kunci. Ini berarti bahwa hanya user yang memiliki key aja yang dapat mendeskripsi sebuah pesan dalam bentuk ciphertext. Ini skema proses enkripsi dan deskripsi. Skemanya adalah plain text, kita enkripsi menjadi ciphertext. Kalau kebalikannya, ciphertext kita deskripsi menjadi plain text. Yang prosesnya disebut cryptographic algoritma. Algoritma kriptografi berdasarkan blok cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte dalam sekali proses enkripsi atau deskripsi data untuk memasuki ukuran yang sama. Algoritma stream cipher, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu bidang berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit dan kemudian mengalami proses enkripsi dan deskripsi. Nah, ini cryptanalysis. Apa itu cryptanalysis? Cryptanalysis adalah cara yang digunakan untuk memecahkan ciphertext, menerjemahkan teks yang tidak bisa kita baca menjadi teks yang bisa kita baca tanpa mengetahui kuncinya. Yang sebenarnya user yang melakukannya disebut cryptanalysis. Cipher substitusi, monoalfabet, polyalfabet, monograph, unilateral, polygraph, multilateral. Yang kedua, cipher transposisi. Cipher substitusi, Caesar cipher. Jadi setiap alfabet digeser 3 huruf ke kanan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Maka C ditukar 3 huruf ke kanan. Urutan pertamanya adalah D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terus sampai Z. Maka angka terakhirnya adalah A, B, C. Nah, ini contohnya. Awasi asterik dan temannya obelik. Di sini A menjadi D, kenapa? Karena digeser 3 huruf ke kanan. W menjadi Z, A menjadi D, S menjadi V, I menjadi L, A menjadi D, S menjadi V, T menjadi W, E menjadi H, R menjadi U, I menjadi L, X menjadi A, dan seterusnya dengan menggeser 3 huruf ke kanan.
Nah, dalam praktek, ciphertext dikelompokkan dalam kelompok n huruf. Misalnya dalam 4 kelompok huruf. Ini kita kasih contoh dalam 4 kelompok huruf: DZ, DV, L, VW, HULA, GDQW, HPDQ, QBAR, EHOLA, atau membuang semua spasi. Tujuannya agar kriptoanalis menjadi lebih sulit. Kenapa menjadi lebih sulit? Karena dia tidak tahu itu dikelompokkan menjadi beberapa dengan membuang spasi. Sedangkan yang di atas kita tahu kalau itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Sedangkan yang di bawah kita membuang semua spasi, itu bisa saja dikelompokkan menjadi 3 bagian, bisa menjadi 2, bisa menjadi 4, bisa menjadi berapapun itu. Jadi kriptoanalis menjadi lebih sulit untuk memecahkannya, karena dia tidak tahu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, atau bisa saja dikelompokkan menjadi sebuah kelompok besar, bisa menjadi 8, bisa menjadi 16, bisa menjadi kedua. Itu akan membuat menjadi lebih sulit. Nah, termasuk dalam cipher abjad majemuk, polyalphabet substitusi cipher. Algoritma tersebut baru dikenal luas pada 20 tahun kemudian oleh penemunya cipher yang kemudian dinamakan Wigner cipher. Kenapa baru dikenal 200 tahun kemudian? Karena ya mungkin karena teknologi berkembang, kita butuh sesuatu yang rahasia yang tidak bisa orang lain tahu, tidak bisa dihack. Jadi kita teorinya ini lebih berguna dibandingkan 200 tahun lalu yang hanya melalui pesan atau kantor pos yang tidak membutuhkan enkripsi yang berlebih. Wigner cipher menggunakan bujur sangkar binary untuk membuat enkripsi. Jadi ada bujur sangkar Wigner cipher nanti di slide selanjutnya. Setiap baris di bujur sangkar tersebut menyalakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. Jadi setiap barisnya ada huruf-huruf yang diperoleh dengan Caesar cipher. Ini adalah plain text bujur sangkar Wigner. Ini ada sebuah alfabet vertikal dan horizontal. Horizontal ada horizontal dari A sampai Z, vertikal A sampai Z. Di baris pertama ada A sampai Z, dan di vertikalnya A sampai Z. Tetapi setiap baris dia akan bergeser satu ke kanan. Contohnya baris yang ke 1 ada B, C, D, E, F, G, H. Dan yang ketiga ada C, dimulai dari C. Yang ketiga dimulai dari D, yang keempat dimulai dari E, dan seterusnya. Nah, ini teks asli. We will meet at mile. Naik, kalimat di atas mendapat angka dari setiap huruf sebagai berikut: 24, 422. Ini sesuai alfabet, yang dimana W itu alfabet yang ke-22, E itu alfabet yang keempat. Ya, kita mulai hitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, maka itu akan jatuh ke W, ke E, dan seterusnya. Untuk mendapatkan teks kode, kita mempunyai kunci 11 dengan menambahkan setiap nilai dari teks asli dengan kunci 11 yang didapat. Seandainya 7, 22 tambah 11 sama dengan 7. Kenapa begitu? Karena alfabet mempunyai 26 ini huruf. Jadi 33 dikurang 26 sama dengan 7. 11 tambah 4 15. 11 tambah 22 33 kurang 26 7. 8 tambah 11 19. 11 tambah 11 22. 11 tambah 11 22. 11 tambah 12 23, dan begitu seterusnya. Nah, kita contoh substitusi kode geser shift dengan menulis 26 memberikan angka setiap alfabet sebagai berikut. Ini yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi setiap alfabet digantikan angka.
sesuai urutan dia. Saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.